Oke, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di Lab Aplikasi Mekatronika. Nah, kenapa saya berada di sini? Saya ingin menunjukkan bagaimana kita memanfaatkan digital twins, digital twin, atau boleh dikatakan hal yang sederhana, kita memanfaatkan software-software untuk belajar sistem mekatronika yang ada di belakang saya di sini. Ya, saya di video saya sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana kita belajar sistem yang utuh mekatronik di sini di automatic food and beverage di sini. Ini di tingkat akhir, dan sebelum kita belajar ke sini, kita akan belajar subsistemnya, yaitu di modular production system. Terus kemudian kita belajar di elemennya, ada di motor listrik, ada pneumatik, ada hidrolik, gitu, ada sensor, gitu ya, elemen-elemennya. Sebelum nantinya kita menggabungkan itu dalam subsistem, kemudian digabungkan dalam sistem. Kita juga akan belajar sistem robotik, bagaimana memprogram robot supaya robot itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Nah, tentunya kalau kita semuanya menggunakan hardware, tentunya akan kesulitan. Mahasiswa hanya bisa belajar itu di kampus. Nah, program studi teknologi rekayasa mekatronika punya strategi bagaimana supaya mahasiswa itu tidak hanya di kampus, di rumah dia juga bisa belajar terus untuk mengembangkan kompetensinya. Maka kita memiliki beberapa software, gitu ya, beberapa software. Di situ softwarenya adalah digunakan untuk belajar elemen-elemen mekatronik sampai sistem mekatroniknya. Ya, nah nanti di sini saya akan menunjukkan software-softwarenya yang digunakan di sini untuk belajar mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih mudah belajarnya karena tidak harus belajar di kampus, mereka juga bisa belajar di rumah masing-masing. Kita mulai dari misalnya pneumatik, ya, kita menggunakan softwarenya FluidSim. Nah, dengan software FluidSim nanti kita bisa merangkai sistem pneumatik kita, sistem elektrik kita untuk mengendalikan sistem pneumatik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya 2 silinder, 3 silinder, maju mundur, dan sebagainya. Nah, kita kendalinya berbasis relay di situ. Nah, dengan begitu Anda mahasiswa bisa terlebih dahulu menyelesaikan kasusnya itu di rumah dengan software FluidSim tadi sebelum nanti diimplementasikan itu di kampus, sehingga belajarnya akan jauh lebih mudah, gitu ya. Ini akan jalan hanya yang kanan saja. Oke, kalau stop dia berhenti. Kalau dari sini yang jalan hanya yang kiri saja, yang silinder satu saja. Ya. Saya stop. Nah, demikian bagaimana kita belajar sistem elektroneumatik dengan menggunakan FluidSim pneumatik, mulai dari dasar, dari bagaimana tadi memasukkan benda kerjanya atau memasukkan komponennya, baik komponen pneumatik maupun komponen elektrik, kemudian mengatur parameter-parameternya, terus kemudian kita membuat rangkaian pengendaliannya, terus kemudian kita bisa mensimulasikannya. Yang kedua adalah sistem hidrolik. Kita menggunakan software yang namanya FluidSim Hidrolik. Nah, dengan FluidSim Hidrolik ini kita bisa merangkai sistem hidrolik kita, kemudian sistem kendali berbasis relay kita untuk mengendalikan supaya sistem hidrolik kita bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Dan itu juga bisa dilakukan di rumah mahasiswa masing-masing. Jadi setelah itu dilakukan di rumah dan disimulasikan, ya, softwarenya itu bisa disimulasikan sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya, baru kemudian diimplementasikan secara real di hardware-nya di kampus. Seperti itu. Oke, nah di sini sama, kalau kemudian kita tekan clockwise, ini kita tekan stop, ini tekan counterclockwise, ini kita tekan stop. Nah, sekarang interlock di sini fungsinya kalau ini sudah saya tekan clockwise, maka ini akan terbuka sehingga ini saya tidak bisa saya tekan counterclockwise.
Nggak, harus saya stop dulu, baru kemudian saya tekan counter clockwise. Oke, nah jadi sama dengan sistem ini saya taruh di sini. Sama dengan sistem elektronumetik, elektrohidrolik juga ada rangkaian kendali dan rangkaian dayanya. Tadi untuk sistem hidrolik digunakan untuk beban yang besar. Kalau ruangan kita yang kita miliki terbatas, maka sistem hidrolik ini adalah pilihan yang paling tepat dibandingkan dengan sistem pneumatik maupun sistem elektrik, gitu ya. Nah, tadi sudah kita coba, ini untuk silindernya kita bisa maju, ini untuk motornya kita bisa muter, kemudian ini kita stop, ini bisa kita mundurkan. Nah, di sini kompetensi untuk Anda yang harus Anda kuasai adalah bagaimana membuat sistem elektrohidrolik di sini rangkaiannya baik rangkaian elektrik maupun rangkaian hidrolik. Nah, Anda harus menguasai dua rangkaian yang ada di sini. Nah, terus yang ketiga, untuk belajar motor listrik, kita menggunakan software EKTS. Ya, dengan menggunakan software EKTS kita bisa belajar pengendalian motor listrik ya, motor AC 3 pas, motor AC 1 pas, ya bisa menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran gitu ya, bisa start stop secara start delta dan sebagainya. Nah, di situ juga bisa disimulasikan. Ya. Nah, kalau itu kendali berbasis relay. Mari kita coba. Jadi di sini kalau kita tekan tombol 5, maka elevator akan naik ke lantai 5. Ya, kalau ini kita tekan ke lantai 1, maka elevator akan turun ke lantai 1. Kalau ini tekan ke lantai 3, maka elevator akan naik ke lantai 3. Nah, yang jadi permasalahan adalah di sini saat elevator ini berhenti di lantai 3, ini tidak berhenti tepat di limit switch, sehingga posisi limit switch-nya ini tidak tertekan. Nah, karena tidak tertekan, maka kalau kita aktifkan menuju ke lantai yang lain, ini yang terjadi, ini dua-duanya akan aktif sehingga akan terjadi hubung singkat gitu ya. Saya coba di lantai 4, nah ini maka dia terjadi hubung singkat. Maka kalau memang posisi gerbang ini tidak berada di lantai yang diinginkan, tidak dideteksi limit switch, maka solusinya adalah kita tekan ke lantai 5 dulu. Kemudian kalau kita turunkan ke lantai 3, ya ini tidak menyentuh limit switch gitu ya, maka kita bisa turunkan lantai 1 apa naik ke lantai 5 ya, turunkan ke lantai 1 sehingga kejadian tadi tidak berulang. Oke, jadi ini adalah rangkaian yang digunakan untuk mengendalikan sekaligus mensimulasikan elevator 5 lantai dengan menggunakan kontaktor. Kalau kita kendali berbasis dengan inverter, kita juga punya simulatornya. Jadi bagaimana mengendalikan motor listrik menggunakan kendali menggunakan inverter tanpa harus memiliki hardware-nya motor listrik maupun inverternya. Nah, kita menggunakan dari Yaskawa ya, V1000 programming simulator. Nah, itu kita bisa bagaimana mengatur parameter dari inverter, mengendalikan motor listrik, menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, mengganti kecepatan, memberikan percepatan, perlambatan, memberikan proteksi dan sebagainya. Nah, jika itu sudah bisa kita lakukan secara virtual, baru kita implementasikan di hardware yang sesungguhnya. Nah, satu hal yang menarik di sini saat kita belajar secara virtual adalah mahasiswa itu menjadi tidak takut ya, karena kalau terjadi kesalahan saat dilakukan di virtual, di situ tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Paling kita betulkan kesalahannya sehingga dia sudah belajar di situ bagaimana yang benar, sehingga saat merangkai di hardware sesungguhnya tingkat keberhasilannya akan menjadi lebih tinggi. Nah, itu untuk yang pneumatik, untuk yang hidrolik, untuk yang motor listrik. Nah, kalau secara virtual di sini, maka ini sudah disambung, jadi kita nanti tinggal mengatur parameter. Oke, kita jalankan secara lokal.
Nah, kalau kita jalankan secara lokal, nanti kita tinggal menekan tombol run untuk jalan dan menekan tombol stop untuk berhenti. Jadi kalau lokal di sini kita menjalankan semua dari panel, mengatur kecepatan dari panel, terus membalik arah putaran dari panel, memberikan akselerasi, deselerasi juga semua dari panel. Nah, di sini yang belum adalah mengatur frekuensi. Maka kita tinggal menekan tombol enter. Itu sama persis dengan saat kita nantinya menggunakan inverter sesungguhnya. Kemudian dengan menggunakan panah atas, kita atur frekuensinya. Misalnya adalah 50 Hz yang ada di sini, kita tekan enter. Maka yang ada di sini, kalau kita jalankan run, maka motor akan berputar forward di sini, clockwise. Nah, di sini akselerasinya defaultnya setting adalah 10 detik. Jadi dari 0 sampai menuju 1500 rpm ini butuh waktu 10 detik. Kalau kemudian deselerasinya juga 10 detik. Jadi kalau saya hentikan, maka dia butuh waktu 10 detik sampai dia berhenti. Nah, nanti kita bisa mengatur akselerasi dan deselerasi. Nah, sekarang kita ingin menjalankan itu secara forward sama reverse. Maka di sini jalannya adalah defaultnya forward atau clockwise. Maka untuk memutar counterclockwise kita tekan panah atas. Maka di sini Anda lihat ini adalah forward. Maka saya tekan enter. Kemudian di sini saya tekan panah atas lagi, maka dia akan berputar reverse. Tadi untuk menuju 0 butuh waktu 10 detik, kemudian untuk menuju ke maksimal dia butuh waktu 10 detik. Gitu ya. Nah, kalau kemudian ini saya enter, maka di sini sudah kita putuskan dia putarannya adalah counterclockwise. Kita tekan escape, ini 50 Hz dengan putaran counterclockwise. Di sini ditunjukkan dengan RPM-nya minus 1500 RPM. Oke, kalau saya ingin menjalankan forward lagi, saya tekan panah atas, saya tekan enter, kemudian saya tekan panah atas, maka di sini berputar forward, gitu ya. Saya tekan enter. Oke. Nah, kemudian saya escape. Ini tampilan awal, di sini adalah frekuensinya 50. Kalau saya tekan stop, maka dia berhenti. Kemudian kita juga belajar robot. Ya, kita belajar robot. Kita juga belajar robot di situ bagaimana kita bisa memasukkan robot, memasukkan benda kerja, kemudian memprogram robot, mencari posisi, mensimulasikan gerakannya. Sehingga robot itu bisa kita program tanpa harus memiliki robotnya. Dan itu bisa dilakukan juga di rumah. Ya, kalau sudah dilihat betul, maka itu bisa diimplementasikan secara real di kampus. Terus kemudian kita belajar juga untuk robot, kita belajar untuk menggunakan softwarenya Cossimir yang bisa dipakai untuk di robot Mitsubishi, untuk di robot ABB, di robot KUKA, di robot Fanuc dan sebagainya. Tapi karena kita yang educational di sini banyak dipakai untuk di robot Mitsubishi. Nah, kita punya software yang lain lagi, yaitu Robot Studio yang digunakan untuk robot ABB. Sama dengan Cossimir tadi, di Robot Studio kita bisa memasukkan robot, masukkan efektor, mensimulasi, membuat program, mencari posisi, mensimulasikan gerakannya, dan sebagainya. Nah, kita jalankan yang ada di sini. Start. Kirim benda 1, dideteksi oleh sensor, diambil, ya, ditaruh di turntable. Oke, menuju posisi aman, muter. Ya, kalau ini harganya sekarang 2. Ya. Harga di counternya 2. Kirim benda 2. Oke. Terus sekarang kirim benda 3. Nah, terus yang terakhir kirim benda 4. Nah, saat kirim benda 4 di sini, kemudian saat dinaikkan tadi harga counternya akan berubah menjadi 5. Nah, karena sama, maka selesai programnya.
selesai. Oke. Nah, demikian kita sudah bisa mengkomunikasikan robot dengan 4 sistem yang ada di luar, yang mempunyai input output baik sensor, conveyor, feeder, sama turntable. Oke, debug, pp to main, kita jalankan. Ya. Yes. Jadi ada permintaan apakah Anda ingin menjalankan untuk timer. Ya. Yes, gitu ya. Oke. Yes. Oke ya. Nah, begitu. Oke, ini saya stop. Oke, jadi demikian pemrograman dan simulasi dasar untuk robot ABB. Kita menggunakan robot studio, dan di sini kita untuk menggerakkan kita dan memprogram menggunakan virtual pendan yang ada di robot studio. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita untuk belajar PLC dan HMI, ya, kita juga menggunakan software CX Programmer karena kita banyak menggunakan PLC Omron. Kita bisa melakukan pemrograman itu di rumah, terus kemudian mendesain HMI-nya di rumah dan mensimulasikan itu di rumah terlebih dahulu. Kalau dirasa sudah betul, baru itu diimplementasikan di kampus. Jadi dengan menggunakan digital twin atau software berbasis digital di sini, kita bisa belajar dengan lebih mudah dan lebih murah, gitu ya. Karena kita bisa belajar tanpa harus ke kampus dulu, bisa belajar di rumah terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat kalau ini tombol saya start, ya lampunya menyala. Anda lihat di sini ini adalah untuk lampu, ini adalah untuk tombol stop saya tekan, lampunya mati. Jadi kalau stop ini, kalau saya tekan, Anda lihat di sini, ini adalah 1 ya. Oke, kalau saya lepas, kalau ini saya start, ya ini tombolnya 1, lampunya menyala. Ya, kalau saya lepas, lampunya tetap menyala. Kenapa? Karena di sini terkunci, ya, di sini terkunci. Jadi kalau ini saya tekan, dia menyala. Kalau saya lepas, ini terkunci karena ada latching. Oke, kalau berikutnya. Untuk mencoba yang stop, saya tekan, lampunya mati. Ya, nah, kalau sudah selesai, kita bisa close di sini. Ini bisa kita close. Ya, bisa kita close untuk mematikan di situ. Kalau simulasinya, ya ini bisa kita matikan simulasinya. Terus dari sini simulation, sini exit simulator. Itu sudah oke. Nah, bagaimana kalau kondisi ini tertutup? Kondisi program check designer ini tertutup. Jadi kita sudah mempunyai desain, tapi ini kita tutup. Maka saat ini kita jalankan simulasinya. Oke. Ini jalan. Terus kalau ini kita hubungkan, maka kita disuruh milih. Nah, di sini disuruh milih. Kita milih yang mana? Kita browse. Ya, kita pilih yang latihan 2. Kita open. Kita start. Maka dia akan menjalankan CX designernya. Oke. Nah, ini juga prepare untuk simulasinya. Ini simulasinya akan dijalankan. Nah, kita sudah bisa menjalankan. Start, lampunya menyala. Kalau di stop, lampunya mati. Oke, ini saya close. Terus kemudian CX programmernya tadi, ini juga kita close simulasinya. Ini exit simulator. Ya. Nah, begitu bagaimana caranya kita belajar
membuat program PLC, belajar membuat desain HMI, sekaligus nanti bisa mensimulasikan program PLC dan HMI kita dan kita komunikasikan, tapi tanpa harus memiliki PLC maupun HMI, sehingga kita bisa belajar dengan lebih mudah. Dan yang terakhir ada satu software yang merupakan integrasi dari semuanya, yaitu Syros Educational, yaitu software untuk otomasi. Kita bisa memasukkan robot, bisa memasukkan sistem dengan kendali PLC, bisa memprogramnya untuk mengerjakan tugas yang nantinya diberikan. Jadi kita bisa menggambarkan semua modul yang ada di sini sudah tersedia gambarnya, baik MPS maupun di AFP di sini. Nah, kemudian kita bisa memprogram gerakannya, robotnya, sekuensialnya, sehingga kita bisa tahu bagaimana strategi untuk supaya kasus kita itu bisa kita selesaikan, gitu ya. Kita belajar memprogram robotnya, belajar memprogram PLC-nya, belajar mengintegrasikan semuanya, sehingga sistem otomasinya bisa bekerja sesuai yang kita inginkan. Kita lihat di sini, kalau tombol hijau kita tekan, maka ini simulasinya akan berjalan. Oke. Nah, kemudian Anda lihat kecepatannya nanti ini bisa diatur, ini kecepatannya tidak diatur sehingga kita pakai kecepatan 3, maksimal adalah kecepatan 9. Oke, jadi benda warna biru sekarang benda warna hijau diletakkan di palet yang satu. Nanti setelah selesai akan semuanya diletakkan di palet yang kedua. Terus warna merah akan diletakkan di palet yang ketiga. Jadi nanti kita akan mencoba beberapa voxel, beberapa sistem otomasi dengan menggunakan robot, di mana di situ sudah ada voxelnya, sudah ada programnya dan sudah ada posisinya. Jadi kita akan mencoba menjalankan semua model-model yang ada ya, dari model yang sederhana untuk yang first step. Ini kalau pakai RVM1 juga salah satunya adalah robotnya pelan karena kecepatannya nanti maksimalnya tidak begitu tinggi dibandingkan dengan nanti robot yang kedua yang akan kita coba. Oke. Ini kecepatannya pelan, jadi nanti satu siklus cenderung lebih lama. Nah, ini yang merah diletakkan di sini, kemudian selesai. Ya. Nah, kemudian ini menuju ke posisi 1 atau posisi amannya. Ya. Oke. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi, belajar mekatronik tidak susah karena sekarang kita didukung oleh software-software berbasis digital ini. Di sini kita istilahkan digital twin di situ, yang merupakan replika secara virtual dari proses otomasi yang ada di dalam sistem mekatronika, sehingga kita bisa belajar itu tanpa harus memiliki hardware-nya, sehingga belajar explore menjadi lebih dalam, lebih mudah, bisa dilakukan di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sukses selalu.